Saya ke Mas Reza. Babi tanpa telinga, 6 tikus tanpa kepala, kertas kado, mawar merah. Maknanya apa? Secara normatif kita harus bersepakat bahwa ancaman adalah masalah hukum, pidana. Toh definisi ancaman juga ada simbol di situ. Tapi izinkan saya untuk pertama kali menyatakan penyesalan saya akan respon dari teman-teman Tempo sendiri. Cica dan kawan-kawan tadi, cuplikannya mereka bersenda gurau. Tapi Mas kalau itu Bagja coping pun, miskan, bentar, biar saya lanjutkan dulu. Mas Bagja pun mendeskripsikan situasi itu sambil tersenyum. Saya tidak ingin menafsirkan macam-macam, tetapi respon yang menurut saya tidak begitu proporsional semacam ini yang memberikan ruang bagi orang semisal Hasan Nasbi untuk kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak terukur dan menurut saya sangat tidak berkualitas. Terlepas dari itu, saya kembali ke ranah psikologi forensik nih. Kalau ditanya kepada hakim ketika menangani kasus atau perkara ancaman, apa sih yang dinilai? Ada dua hal. Pertama, bobot kesengajaan atau culpability dari orang yang melakukan pengancaman. Satu. Yang kedua adalah dari bobot cedera yang dialami oleh target atau korban. Baik itu cedera yang sifatnya fisik maupun cedera secara psikis. Anggaplah bahwa dalam peristiwa pengiriman kepala babi maupun tikus itu tingkat cederanya sangat-sangat rendah. Bahkan mungkin seolah tidak ada cedera sama sekali. Tetapi harus kita insafi bersama, betapapun tidak ada efek yang dialami oleh target ataupun korban, namun ancaman itu faktanya sudah berlangsung. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi negara untuk kemudian menganggap ini sebagai tenang saja, Tempo sudah pulih dengan sendirinya. Tenang saja, Tempo pun tidak menganggap masalah. Anggapan-anggapan semacam itu harus kita singkirkan jauh-jauh, karena sekali lagi terlepas apapun respon Cica, apapun respon Mas Bagja, tetapi faktanya ancaman itu sudah berlangsung, pidana harus ditegakkan. Apapun itu simbolisasi. Dapat. Saya menafsirkannya sebagai dua hal. Pertama, penistaan terhadap kemanusiaan. Penistaan terhadap hak manusia untuk hidup, merasa aman, tentram, bebas dari ancaman. Dan yang kedua, ini juga penistaan terhadap hewan itu sendiri. Ya. Saya memandang, Mbak Anissa, dengan segala hormat, saya Muslim, saya tidak makan babi. Tapi yang saya ketahui, sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi babi. Mereka menyembelih babi. Bagi saya, dalam konteks itu, melakukan tanda petik kekerasan atau penyembelihan terhadap babi adalah hal yang bisa saya maklumi. Tapi saya yakin betul dalam peristiwa ini konteksnya bukan untuk konsumsi. Ini simbol kekerasan. Dan sayang beribu sayang, ketika pihak yang tidak bertanggung jawab itu katakanlah tidak cukup berani untuk melakukan serangan frontal terhadap Tempo, yang mereka lakukan adalah serangan simbolik dengan menjadikan hewan sebagai objek penganiayaannya. Itu yang sangat saya sesalkan. Jadi ganda. Satu, ini pidana terkait dengan ancaman kekerasan terhadap manusia. Dan yang kedua, ini pidana terkait dengan kekerasan atau penyiksaan terhadap satwa. Tidak ada alasan sekali lagi bagi negara untuk abai. Beruntung Kapolri paling tidak lewat pernyataannya sudah memerintahkan adanya proses penindakan. Mudah-mudahan ini nggak tuntas. Tapi sekaligus ini mudah-mudahan merupakan sebuah koreksi besar-besaran yang ditangkap betul oleh Presiden Prabowo untuk tidak lagi lewat juru bicaranya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sungguh-sungguh mencerminkan nirempati dan rendahnya responsivitas terhadap hukum.